Welcome guys, balik lagi sama channel Codot Film. Kita bakalan ngelanjutin lagi ngebahas kisah perjalanan Xiao yang di series Dong Gua Bahasa Truk The Heaven ya guys ya. Oke lah, kembali ke lembah racun untuk memulai melakukan terobosan Dong Huang di bawah perlindungan Ratu Medusa. Tapi baru saja proses itu dimulai, Ratu Medusa justru mendapatkan informasi kalau klan ular sedang menghadapi bahaya besar, sehingga membuatnya tidak ada pilihan lain untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Singkatnya, hari demi hari berlalu, Xiaoyan akhirnya berhasil menerobos Ranado Uang, bahkan kekuatan spiritualnya mampu melihat keadaan di Istana Aula Jiwa melalui inti api yang ditinggalkan. Yao Chen, lalu gimana sih kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Jadi yuk gas keun cari posisi rebahan yang paling nyaman, inilah waktunya kita baku hantam. Berhasil menemukan keberadaan gurunya serta mencoba untuk menyelamatkannya, namun karena segel di tempat ini sangatlah kuat, hal tersebut justru membuat jiwanya terlempar dan kembali ke tubuhnya. Kejadian ini lantas membuatnya tersadar kalau kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk menyelamatkan Yao Chen, namun dia berjanji selama gurunya masih hidup dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Kemudian dia segera keluar dari goa menuju lokasi Xian. Baru saja tiba di tempat ini, selain Xian masih melakukan proses penerobosan, Xiao yang juga tidak melihat keadaan Medusa. Hal ini sempat membuatnya khawatir, namun tidak lama dia menemukan gulungan surat yang ditinggalkan Ratu Medusa, di mana Medusa mengatakan kalau dia akan segera kembali setelah masalah di iklannya terselesaikan. Xiao untuk beranggapan kalau klan ular pastilah sedang mengalami masalah besar, pasalnya wanita ular itu bahkan harus turun tangan sambil menunggu Xian melakukan terobosan. Xiao lantas berniat untuk melatih segel kedua kaisar yang disebut segel pembalik laut. Dalam waktu yang cukup singkat, Xiaoyan berhasil membuka segel kedua, menyadari jika area lembata tidak akan mampu menahan serangan yang ingin dia lepaskan. Xiaoyan dengan pintar bertujuan menggunakan segel yang ditinggalkan Jahilin sebagai bahan percobaan. Di tengah terkejutan kalau segel pembalik laut ternyata mampu merobek segel seorang Doublo, yang juga dikejutkan kalau proses penerobosan Xian sudah hampir selesai banget ya guys ya. Meski Xian berhasil menerobos tingkat 6, namun sayang Xiaoyan pada dasarnya mengetahui kalau Xian belum sepenuhnya mampu menghilangkan efek rumput transformasi di tubuhnya, sehingga hal tersebut membuatnya gagal dalam menyempurnakan wujud aslinya. Meski pada awalnya Xiao yang sempat mengatakan bahwa dia menyukai tubuh loli kecil, tapi Xian beranggapan kalau Xiao yang ini orangnya munafik, pasalnya jelas-jelas Xian menyadari jika mata Xiao yang sangat tertarik kepada bentuk tubuhnya. Dia juga mengingat perkataan Selin kalau semua lelaki sama aja mata keranjang, gak bisa ngelihat cewek bening dikit gitu katanya guys. Kemudian Xian meminta Xian untuk segera meninggalkan lembah obat. Namun baru saja ingin pergi, Xian terlihat bingung kenapa ada segel Cihilin siulan menjelaskan kalau klan ular sedang mengalami masalah, sehingga membuatnya harus kembali sementara waktu. Oleh sebab itu, setelah mereka keluar dari tempat ini, dia berjanji akan segera membantu Cailin secara paksa. Tapi tiba-tiba Xian menariknya, di mana tubuhnya ini memiliki kekebalan terhadap segala jenis segel. Di tengah perjalanan merasa aneh melihat area di sekelilingnya, Xiao lantas menghentikan perjalanannya serta mengamati situasi sambil memikirkan hal ini. Xian tanpa sengaja mencium aroma racun yang sangat familiar serta beranggapan kalau racun tersebut seperti milik CEO Asian. Xiaoyan mengatakan meski racun ini sangat mirip, namun dia merasakan jika hal tersebut bukanlah milik temannya. Oleh sebab itu Xiun membawa Xiang untuk memeriksanya. Sementara itu di kota Kingsan, salah satu praktisi mengatakan kepada Kagang dan Hekian jika mereka tidak membuka gerbang maka racun yang tersebar di area ini akan mengancam nyawa pasukan tentara bayaran. Orang ini juga berjanji setelah Hekian dan Gagang membuka gerbang dia tidak akan lukai pasukannya dalam kondisi terdesak serta tidak memiliki pilihan lain. Hekian bersama Gagang memutuskan untuk membuka gerbang kota serta berharap ada sebuah keajaiban yang akan membantu mereka. Kesal melihat tindakan orang ini membunuh nyawa pasukannya, lantas tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Meski sempat terjadi baku hantam, namun sayang hal tersebut masihlah tidak mampu menandingi praktisi ini dan justru membuat Hekian bersama anggota lainnya dalam kondisi tidak menguntungkan. Tepat ketika mereka nyaris tewas, Hiu yang tiba di kota Kingsan bagaikan pahlawan kesiangan melihat pemuda di hadapannya merupakan ketua aliansi di kerajaan Jiama. Praktis ini mencoba untuk melakukan aksi melarikan diri, namun sayang Xiao yang justru tidak ingin melepaskannya, membunuhnya menjadi butiran debu. Singkatnya mengetahui kalau praktisi tersebut berasal dari sekte racun, Xiao yang lantas memberikan pil penawar kehakian untuk menyembuhkan anggotanya. Kemudian Kagang menjelaskan saat Xiaoyan melakukan latihan secara tertutup, racun telah memasuki kerajaan dan menyerang kota Kingsan. Melanjutkan saat ini ketiga sedang bekerja sama untuk menjungkir balikan kerajaan Jirama, di antaranya sekte racun, sekte angsa emas, sekte lembah mulan. Bahkan menurut kabar yang dia dapatkan, pasukan ketiga sekte tersebut sedang menuju benteng gunung
Hitam penjelasan ini seketika membuat aliansinya, oleh sebab itu dia berpamitan dan menuju lokasi tersebut di sisi lain setelah berhasil menguasai kota Ling. Yang kedua anggota Sekte Angsa Emas berniat untuk menangkap Yumei dan merebut wilayah klan ular. Mengetahui hal ini akan sangat merepotkan dan akan memancing praktisi lainnya mendekati ke wilayah klan ular. Kedua orang ini secara baru-baru langsung menyerang Yumei tepat ketika Yumei berada dalam kondisi terdesak serta tidak memiliki peluang untuk melawan mereka dan beranggapan bahwa hal ini akan mengecewakan Ratu Medusa. Tanpa terduga selain bersama Xian tiba di lokasi tersebut, mengetahui jika di tubuh Yumei terdapat sebuah racun, Xiao Yan lantas memberikannya sebuah pil penawar sehingga bisa memulihkan kondisinya. Kemunculan Xiao Yuan jelas membuat kedua orang ini merasa muak sehingga mereka meminta Xiao Yang untuk tidak ikut campur urusan Sekte Angsa Emas dan klan ular. Meski ucapan tersebut terdengar menyeramkan, namun Xiao Yan masihlah terlihat santuy. Pasalnya dia sendiri ingin melihat kemampuan Sekte Angsa Emas. Merasa kesal dengan ucapan sombong ini, dua orang tersebut lantas mencoba kekuatan Xiaoyan Wih mau adu mekanik. Kejadian barusan menyadarkan mereka bahwa pemuda di hadapannya telah berada di Ronaldo Huang. Oleh sebab itu mereka mencoba untuk meninggalkan lokasi tersebut, namun sayang dengan sifat Xiao yang suka barbar, dia justru tidak akan melepaskan mereka dan berhasil menangkapnya. Di momen ini Yumei lantas bertanya kepada pemuda di hadapannya siapa sih namanya Xiao dan mengatakan bahwa dia adalah Xiao Yan, orang yang pernah dia tangkap di masa lalu. Ucapan ini lantas mengingatkan Yumei dengan kejadian di season 3. Meski Yumei sempat terkejut bahwa dia adalah Xiao yang sekaligus ketua aliansian, namun Yumei sangat menyayangkan bahwa dia tidak mengetahui masalah yang sedang terjadi selama ini. Jika bukan karena Ratu Medusa ikut turun tangan, mungkin aliansian beserta kerajaan Siama pastilah sudah musnah di tangan tiga sekte sebelah. Xiao Yan mengatakan jika dia baru saja selesai melakukan latihan tertutup sehingga tidak mengetahui peristiwa sebesar ini, dan menurut informasi yang dia dapatkan bukankah benteng Gunung Hitam dikepung oleh tiga sekte, dan bertanya bagaimana dengan kondisi saat ini. Yumei menjelaskan meski Hai Bodong bersama Cialo telah bekerja sama untuk menghadapi ketua sekte racun, namun sayang mereka berdua masalah tidak bisa mengalahkannya, sedangkan sekte Lembah Bulan memiliki praktisi kuat yang berada di Ronaldo Uang Puncak. Bahkan menurutnya kekuatan bertarung mereka bertiga sebanding dengan seorang dosen, sementara Sekte Angsa Emas diketuai oleh Ian Lutian memiliki kekuatan irama Duzong, sehingga hal tersebut mengharuskan Ratu Medusa turun tangan ke medan perang. Dengan adanya ketiga sekte tersebut, Yumei beranggapan kalau benteng Gunung Hitam sedang dalam bahaya. Penjelasan ini lantas membuat Xiaolin merasa khawatir dengan Ratu Medusa dan aliansinya, oleh sebab itu dia meminta Yumei untuk membawanya ke benteng Gunung Hitam. Gimana guys episode 64-nya? Meski Cewean berhasil menerobos karena Du Huang, namun di perjalanan kali ini harus membuatnya menyelesaikan semua masalah yang dialami seluruh teman lamanya. Bahkan dia juga mendapatkan informasi kalau ketiga sekte sudah memasuki benteng Gunung Hitam. Makin penasaran aja ya Gan sama alur cerita selanjutnya. Apakah babangnya Oyen berhasil mengusir mundur ketiga seksi tersebut? Pasti bakal epik parah ya kan? Tapi kita tunggu aja guys ya di episode selanjutnya. Okelah segitu dulu untuk pembahasannya. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe. Di sini Prank pamit, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya and bye-bye.